Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, saat ini berada di Embung Gunung Sari dan kebetulan ada teman saya ini dari pengelola wisata juga ini, Pak Haryanto Maharani. Ini yang mengelola tempat wisata Serambang Park sama Sewono Indah Park. Kita coba untuk berbincang-bincang dengan beliau, barangkali ada masukan atau saran atau inspirasi untuk Embung Gunung Sari. Oke, kita menuju ke Pak Hari. Selamat siang Pak Hari. Ya, selamat siang Mas Hari. Ya. Ini Pak Hari, selamat datang di Embung Gunung Sari Pak Hari. Ya. Ini kalau disebut tempat wisata masih terlalu dini ya Pak Hari ya. Ya. Coba ini untuk tempat seperti ini idealnya gimana nih untuk para saran panjenengan nih Pak Hari? Sepintas ya, saya juga sudah sering dengar nama wisata Embung Gunung Sari atau kerennya EGS. Iya betul. Dan itu menggugah saya, kemudian ingin punya hasrat untuk kapan bisa berkunjung, dan alhamdulillah siang hari ini saya luangkan waktu untuk bisa hadir di wisata Embung Gunung Sari atau EGS. Iya. Ini sepintas Embung Gunung Sari ini view-nya bagus. Pertama berada di tengah persawahan, kemudian di tepi kampung, dan juga berada di dekat kebun jati. Iya. Kebun jati atau hutan jati. Hutan jati yang meranggas, sebenarnya hutan jati yang meranggas itu pun bisa dijual. Bisa dijual berarti artinya bisa dipromosikan proses meranggas, bahwa hidup itu kadangkala harus mengalami proses meranggas, masa-masa prihatin, masa-masa pahit. Ini sebenarnya filosofi alam. Dan ini ada persawahan, ada kebun jagung, kemudian ada tanaman-tanaman lain yang luar biasa banyak. Dan ini Embung Gunung Sari ini sebenarnya tinggal 2 langkah ya, 2 langkah saja sudah menjadi wisata. Iya, 2 langkah ya Pak ya. Iya, 2 langkah saja ya toh. Ya, langkah pertama ini Pak. Langkah pertama penataan pepohonan, dikasih pepohonan yang teduh, ditambahi gazebo. Yang kedua bersih, rapi, indah. Siap. 2 aja 2 langkah. Iya. Setelah itu gampang itu, dan Iya. pasti nanti ini menarik. Iya. Sediakan ya gazebo di bawah pepohonan yang teduh. Jadi misalkan anak-anak yang berkunjung bermain, orang tuanya bisa berteduh di bawah pohon ataukah gazebo-nya, sehingga nyaman dan bisa berlama-lama di sini. Iya. Nanti kalau pengunjung bisa berlama-lama di sini, membawa dampak, membawa berita, makin hari makin ramai. Kemudian setelah ramai nanti akan lahir bisnis yang lain, mungkin kulinernya, mungkin warung-warungnya, atau mungkin kelengkapan yang lain, mungkin tambah waterboom, tambah macam-macam lah. Jadi tidak sekedar embung, tapi daya tarik yang lain nanti tinggal melengkapi. Itu support untuk Desa Sumberagung. Pak Hari, ngomong-ngomong nih Pak Hari, Ya. selama ini panjenengan sudah berhasil mengelola tempat wisata di mana saja nih Pak Hari? Ya, alhamdulillah sampai hari ini saya sudah bisa mengelola ada 7 wisata. 5 wisata yang saya komersilkan dan 2 wisata yang belum saya komersilkan. Bisa disebutkan Pak Hari untuk? Bisa. Yang pertama saya membuat wisata kolam renang Hargo Dumila di Ngerambe. Iya. Kemudian membuat wisata kuliner ikan bakar, bisa menampung produksi ikan masyarakat sekitar Ngawi dan sekitarnya, kami tampung untuk ikan bakar. Dan alhamdulillah berjalan lancar, rame. Iya. Kemudian membuat wisata kuliner yang ada di Kota Magetan. Itu namanya wisata kuliner WTS Warung Tengah Sawah. Kemudian mengembang di alun-alun Kota Ngawi yang saya kemas, yaitu kuliner juga, kafe outdoor, kafe terbuka, kafe di tengah-tengah taman, yaitu kafe yang namanya Rumah Teh Raja Hargo Dumila di alun-alun Ngawi. Itu kami ngangkat yaitu produk-produk lokal dari ketela, pisang, macam-macam.
tahu tempe kami angkat menjadi kuliner yang kekinian yang bisa diterima oleh khalayak. Iya. Kemudian saya mengembang ke wisata yang namanya Srambang Park Ngawi yang berada di Desa Girimulyo, Jogorogo, Ngawi. Yang mana alhamdulillah dari seluruh wisata yang saya miliki, yang saya kelola, itu wisata yang paling besar dan fenomena. Dalam waktu kurun 1 tahun lebih sedikit, Srambang Park Ngawi sudah menorehkan prestasi yaitu wisata terbersih nasional. Dan untuk branding kanopi mendapatkan penghargaan nomor 3 nasional. Oke. Kemudian mengembang di wisata alam juga, yaitu air terjun yang indah yang berada di Desa Hargomulyo, Kecamatan Kerambi, Ngawi, yang nama kerennya Sip Suwono Indah Park. Hawanya sejuk, view-nya, pemandangan background-nya kebun Tanjamus. Hawanya yang sejuk, berada di sekitar 1000 meter di atas permukaan laut. Kemudian belakangan ini saya melangkah lagi untuk mengembangkan wisata alam yang ada di Ngawi, yaitu wana wisata, edukasi, dan wisata kebun raya nanti Monumen Suryo. Oke. Dan yang terakhir ini sudah kami tanda tangani wisata di Kota Cepu, Blora. Insya Allah akan kami tata kelola yaitu wisata lokomotor. Ya. Oke, lokomotor ya, Ya. lokomotif ya maksudnya. Ya. Oke Pak Heri, terima kasih atas Ya, kunjungannya. terima Semoga kasih. ini EGS bisa berkembang Harus seperti berkembang, harus bisa, ya, oke. yakin. Memberikan semangat Tidak ada kepada kata tidak bisa, yakin ya, bisa. kepada pengelola-pengelola yang di sini, teman-teman bisa mengelola dengan baik, berkembang begitu ya Pak Heri ya. Mohon maaf ini sekedar masukan, jadi saya tidak mengkritik, memberi Ya. masukan, siapa tahu ilmu bisa berguna. Ya. Dan monggo sekali waktu berkunjung di wisata yang akan kami kelola. Insya Allah IGS nanti akan bisa lebih maju lagi. Oke, terima kasih Pak Heri. Ya. Selamat siang. Selamat siang. Oke guys, sampai di sini dulu jumpa kita bersama Pak Hari yang sudah mengelola beberapa tempat wisata di Kota Ngawi dan Magetan serta Kota Cepu yang rencananya akan dibuat lokomotor. Ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus, juga ngembangkan untuk kesehatan bagus. Daun-daunnya itu yang muda, bagus untuk kesehatan. Saya juga sering konsumsi itu. Kalori itu. Terus buahnya yang masih muda, kelentang, itu bagus untuk kerja. Yang ideal di sini pohon apa Pak? Yang bagus dan teduh itu pohon pule. Pule itu Yang daunnya halus, bagus, nggak ada ulatnya, rontok, dahannya nyamping gitu ya. nyamping, ya itu sudah nyamping, ketapang kencana, Ketapang, bukan ketapang bukan? ketapang kencana. Hmm.